Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يذلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. أيها الإخوة, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pembahasan kita pada malam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintah kepada hambanya melainkan yang dimampuinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintah kepada hambanya melainkan sesuatu yang dia mampu. Dengan merujuk kitab dari kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Abu Ja'far atau Khawi rahimahullah dan disyarah oleh para ulama sunnah baik yang telah meninggal dunia maupun juga yang masih hidup. Dan ini menunjukkan pentingnya kitab ini atau pentingnya akidah. Berkata Imam Abu Ja'far at-Tahawi rahimahullah, wa lam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutikun wa la yutikuna illa ma kallafahum. Artinya demikian. Dan tidaklah Allah membebani mereka kecuali yang mereka itu mampu. Dan tidaklah Allah membebani mereka kecuali yang mereka itu mampu. Wala yutikuna illa ma kallafahum. Dan tidaklah mereka itu mampu kecuali apa yang Allah telah bebankan kepada mereka atau apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Perkataan ini dikoreksi oleh sebagian ulama sunnah. Ada khilaf, kami ulang lagi. Dan Allah tidak membebani manusia ini kecuali apa yang mereka mampu. Dan di dalam mereka mampu kecuali apa yang Allah bebankan kepada mereka. Ini ada satu hal yang perlu dikomentari. Karena apa? Apabila diartikan Allah tidak membebani manusia kecuali yang mereka mampu, dan mereka itu tidak mampu kecuali dibebani oleh Allah Ta'ala, maka hal ini ada khilafnya. Karena suatu saat Allah membebani manusia sesuatu yang dimampu oleh manusia. Maka yang benar kalimatnya, Allah tidaklah memerintah kepada hambanya kecuali yang mereka mampu. Nah, jadi Allah tidak memerintah kepada hambanya kecuali yang mereka itu mampu. Contohnya, Allah mewajibkan zakat bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak diwajibkan. Demikian juga haji adalah kewajiban dan termasuk rukun Islam. Tapi Allah menjelaskan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Harus karena Allah Ta'ala orang itu menjalankan haji apabila mereka mampu jalannya. Apabila tidak mampu maka Allah tidak membebaninya. Maka Allah tidak memerintahnya. Seandainya manusia itu dibebani oleh Allah Ta'ala, yaitu sesuatu perkara tetap mereka mampu, tapi Allah meringankan beban kepada hambanya karena rahmatnya dan juga karena belas kasihannya. Ya, jadi Allah meringankan beban kita. Satu saat kan kita lihat sholat kita 5 waktu. Seandainya Allah membebani kita salat satu hari itu 10 kali atau 25 kali atau 50 kali mampu kita. Namun Allah
hanya memerintahkan kita 5 kali. Oleh karena itu, kalau diartikan Allah tidaklah mereka mampu kecuali yang dibebankan kepada mereka, maka ini perlu dikomentari dan perlu diluruskan, dan ini nanti ada keterangan dari kalangan para ulama sunnah. Baik, berkata Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, ini syarahnya yang pertama, lam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutikun. Ini kembali kepada ayat surat Al-Mu'minun nomor 62. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah kami membebani jiwa, maknanya memerintahnya, kecuali menurut kemampuannya. Oleh karena itu orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri diperintahkan dengan duduk. Itu namanya wus'aha. Kecuali apa yang ia usahakannya. Ya. Dan apabila manusia tidak bisa sholat dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Demikian juga Allah memerintahkan kepada kita siam. Namun orang yang tidak mampu siam tidak diperintahkannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'ami. Orang yang mampu, yang tidak mampu, maka dia sifatnya boleh membayar dengan fidyah. Ya, wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Demikian juga disebutkan dalam ayat yaitu surat Al-Mu'minun 62 tadi. Kemudian ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini insyaallah dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama tadi surat Al-Mu'minun 62. Berkata Syekh Fauzan, ini syarahnya dari Syekh Fauzan, walam yukallnam wa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian juga ada ayat Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini surat Al-Baqarah yang sering kita baca pada akhir ayat. Ya Allah, janganlah engkau membebani kami apa-apa yang tidak ada kemampuan bagi kami dengan beban itu. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala hendaknya tidak membebani kita yang kita merasa berat dengannya. Jadi kita mohon kepada Allah kemudahan, memohon kepada Allah keringanan. Oleh karena itu orang yang musafir boleh qasar dia. Bahkan ada ulama yang mewajibkannya qasar, kecuali apabila musafir itu bermakmum kepada imam yang mukim, maka imam harus diikuti. Demikian juga ada pula beberapa hadis yang memberikan penjelasan bahwasanya apabila kita mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala supaya menerimanya. Demikian juga apabila hujan deras pada waktu maghrib, maka karena hujan deras bagi orang yang untuk sholat isya merasa berat dia, maka dianjurkan yaitu untuk sholat di jamaah, dan azannya yaitu sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum setelah selesai azan, atau ketika mengganti hayya 'alas shalah dan hayya 'alas shalah diganti sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum, salatlah kamu di tempat tinggalmu. Ini dalam keadaan hujan deras, karena hujan yang deras memberatkan diri bagi orang yang masuk di dalam masjid atau pergi ke masjid. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala meringankan hambanya. Ya. Mestinya hambanya itu mampu suruh siam 1 tahun mampu. Ya, bukankah kita mampu siam 1 bulan? Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita yaitu 1 tahun mampu kita, tetapi Allah meringankan kita. Ya, dengan sebagaimana dalam satu hadis, ad-dinu yusrun, din itu adalah mudah. Baik. Kemudian juga Allah menjelaskan di dalam surat Baqarah lagi yang memberikan penjelasan kemurahan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di dalam surat Al-Baqarah itu 180-an lebih. Allah menghendaki kamu itu kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kamu itu kesulitan. Ya. Makanya bagi orang yang sakit, yang tidak mampu siam, tidak boleh dia siam. Bahkan berdosa apabila memaksakan dirinya
siam karena memadaratkan dirinya. Ya. Satu saat banyak orang habis operasi dia, di mana dia badannya panas, perlu banyak minum dia atau yang lainnya, maka dia sengaja untuk berpuasa dengan menahan sakitnya yang parah, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah hambanya sesuatu yang berat untuk dirinya. Maknanya berat dilakukannya, bukan berat perasaan. Karena orang munafik, sholat itu kan sebetulnya mudah, tapi merasa berat untuk perasaan dia. Sholat kan mudah, sholat berjamaah itu mudah. Lebih berat kita pergi ke pasar. Karena pergi ke pasar harus membawa yaitu modal dan juga yang lainnya. Tapi pergi ke masjid tidak membawa uang pun jadi. Ya kan? Jadi Allah menghendaki kita kemudahan. Makanya terimalah din yang mudah ini. Dan kalau kita lihat hukum Allah dibandingkan dengan hukum manusia jauh lebih mudah hukumnya Allah Ta'ala. Karena orang yang salah menurut Allah tidak dihukum, ya kan? Orang yang lupa oleh Allah Ta'ala tidak dihukum, dia tidak disiksa. Berbeda dengan peraturan manusia, tidak ada lupa, tidak ada karena tidak tahu. Makanya kita hendaknya kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Demikian juga Allah mewajibkan hambanya kena zakat itu bagi yang mampu. Ya. Bagi yang mampu. Tapi kalau tidak mampu tidak diwajibkan. Berbeda pajak kan. Ya. Semua yang diratakan kena. Tapi kita harus bersabar. Ya, ditarik pajak kita hendaknya bersabar. Karena kita wajib bersabar atas waliul amri. Namun kita bisa membanding hukumnya Allah dengan hukumnya manusia jauh berbeda. Karena Allah menghendaki yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maknanya katanya Syekh Fauzan, fallahu la yukalliful ibada ma la yatikun. Ya. Allah tidak membebani hambanya atau tidak memerintah hambanya perkara yang tidak mampu dia. Ya. Pokoknya ada orang yang tidak mampu puasa, kamu harus puasa, bukan begitu. Tidak mampu haji, wajib haji, tidak begitu. Makanya haji yang sifatnya hutang itu berarti membebankan dirinya. Ada haji arisan. Kalau sudah punya duit ya haji, kalau tidak mengapa. Ya, karena kita tidak boleh membebani diri sesuatu yang kita tidak mampu. Kecuali hutang kita mungkin dibayar waktu dekat karena mau menjual tanah belum laku atau belum dikasih duit, tak boleh. Tapi kalau kita belum tahu nanti kita bisa membayar atau tidak dan masih ketergantungan rezeki ini ada apa tidak, maka tidak diwajibkannya. Nah, demikian juga orang yang berkorban tidak boleh dibebani, kamu harus sekian. Ya. Orang infak banyak, yaitu kelompok-kelompok doktrin, kamu harus infak sekian persen, tidak boleh. Bayangkan, di dalam Islam dijelaskan liyumfik du sa'atin min sa'ati. Maka hendaknya berinfak bagi orang yang mampu menurut kemampuannya. Lain kan dengan kelompok-kelompok yang sembunyi, kamu harus 20%. Ya, kamu harus 15%. Dari mana dalilnya? Yang didoktrin adalah pengikut-pengikutnya yang menerima uang yang batil itu pemimpin-pemimpinnya. Tapi dalam din lain. Ya. Karena itu kita harus kembali kepada hukumnya Allah Ta'ala. Baik. Illa min babil uqubah. Kecuali dalam bab menghukumi. Jadi Allah tidak membebani suatu hamba, melainkan kemampuan dia. Kecuali kalau manusia itu memaksakan diri, maka dihukum oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam, yaitu hukumannya Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Dalam satu ayat dijelaskan, فَبِذُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَاتُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا. Maka dengan sebab zalimnya orang Yahudi, ya, dengan sebab zalimnya orang Yahudi, kami haramkan mereka itu perkara-perkara yang baik yang dihalalkan untuk mereka sebelumnya. Dan karena mereka itu menghalangi jalan-jalan Allah yang banyak sekali, dan karena mereka itu memakan riba. Ya. Oleh karena itu ketika orang Bani Israel diperintah oleh Nabi Musa agar menyembelih sapi,
Kalau kita faham, kalau kita mau memahami sapi, ya setiap sapi, entah sapi merah, atau sapi putih, atau sapi semu hitam, yang penting sapi. Namun menanya, sapi yang bagaimana? Itu kan memberatkan dirinya. Setelah diberitahu sapi demikian-demikian, menanya sapi yang warnanya bagaimana? Ya kan namanya memberatkan diri. Seandainya dia mau melaksanakan perintah Allah, yang penting sembelihlah kamu itu sapi. Sembelihlah sapi cukup, namanya sapi. Besar kecil namanya sapi dia. Tapi dia menanya. Setelah diberitahu bahwasanya warna yang kuning, yang cemerlang, yang menarik, menanya lagi. Sapi yang bagaimana? Karena ada sapi yang sifatnya untuk kerja, dan sapi yaitu untuk perah dan juga yang lainnya. Maka begitulah, sehingga mereka hampir-hampir saja tidak bisa menjalankan karena mereka memberatkan diri. Ya. Jadi kita dilarang memberatkan diri beribadah. Oleh karena itu ada hadis halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Beliau mengulangi 3 kali. Celakalah orang yang memperdalam satu urusan. Celakalah orang yang memperdalam satu urusan. Kalau kita diperintah sholat, ya sholatlah. Jangan mengapa kami diperintah sholat. Nah, kalau kita disuruh membaca ayat Al-Quran, ya bacalah Al-Quran itu. Jangan menanya mengapa, karena kita itu ditanya bukan menanya. Kecuali kalau kita menanya masalah hukum yang kita tidak tahu. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berdoa agar kita ini dimudahkan oleh Allah taala. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebani kami ini suatu beban sebagaimana engkau membebani orang-orang sebelum kita, yaitu Bani Israel. Dibebani oleh Allah Ta'ala dengan beban yang berat karena mereka memberatkan diri, ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang ahli bid'ah itu memberatkan diri. Mestinya zikir itu kan cukup di rumah atau di masjid. Mereka memberatkan diri harus di kuburan, kan berat kan. Harus mengeluarkan duit, harus orang jamaah, berapa duit yang dikeluarkannya. Ya. Kalau kita diperintahkan zikir oleh Allah Ta'ala, di mana zikir kita berada bisa zikir, tapi mereka membebani dengan zikir bersama. Ya kan? Zikir bersama beban, karena zikir bersama harus ditentukan tempatnya, harus diumumkannya, dan harus juga sekian banyak kelompoknya, harus datang dari sana dan sini. Tapi kalau kita memahami perintah Allah, zikir kapanpun bisa zikir. Sekarang boleh berzikir, besok boleh zikir, nanti juga boleh. Inilah kita supaya memahami, jangan membebani diri. Demikian juga salat, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jangan ditambah sebelum takbir dengan usolli atau yang lain, membebani diri. Orang azan mulainya dengan Allahu Akbar, tidak diawali dengan baca Al-Quran, tidak diawali dengan tarhim, tidak diawali dengan salawat Nabi. Itu menunjukkan bahwasanya dia itu membebani diri, ya. Demikian juga orang sifatnya sholat yang sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah. Satu contoh umpamanya ada sholat malam. Ada kelompok membebani muridnya, malam harus sholat berjamaah, sujudnya sekian menit. Nah, tidak boleh. Ya, sholat banguni, sholat silakan, dia mampu 3 rakaat, ya mampu 3 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat, tidak boleh dipaksakan harus berjamaah sholat malam, kecuali itu dalam keadaan sholat tarawih yang itu memang ada tuntunannya. Ya, kadang-kala kita niatnya baik tapi salah kaprah. Ya, niat untuk melatih anak untuk sholat tahajud tapi diwajibkannya dan harus berjamaah, tidak ada dalil. Ya, jadi hendaknya dia dibangun sholat menurut kemampuannya masing-masing. Demikian juga infak, tidak boleh didoktrinnya harus sekian, karena Allah memberikan penjelasan dalam berinfak bagi orang yang mampu. Maka bagi orang tidak mampu, dia tidak diwajibkan infak. Nah, apa katanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah? Fallahu fadlan minhu wa ihsanan. Ini merupakan fadilah dari Allah dan kebaikan dari Allah Ta'ala kepada hambanya. La yukalliful ibada illa ma yatikun.
tidaklah memerintah atau membebani hamba kecuali yang dimampui oleh hambanya. Ya. Kalau yang tidak dimampui tidaklah diwajibkannya dan tidaklah dibebankannya. Rahmatan minhu, sebagaimana rahmat dari Allah Ta'ala. Wa huwa rahimun. Dalam satu ayat dijelaskan, innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia ini adalah zat yang belas kasihan. Selanjutnya keterangan dari Syekh Ibnu Baz. Kalau tadi dari Syekh Shalih Fauzan hafizallah, yang ini keterangan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang mana beliau telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sekitar 11 tahun yang lalu. Beliau menjelaskan, hadza ghairu sahih. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini tidak benar. Apabila dikatakan bahwasanya tidaklah manusia itu mampu kecuali yang dibebani, itu tidak benar. Ya. Tidaklah manusia itu mampu beribadah kecuali yang dibebani. Mengapa dikatakan tidak benar? Baik, sekarang Allah memerintah kita sholat maghrib 3 rakaat. Apakah hambanya tidak mampu kalau sholat 30 rakaat? Mampu. Ya. Tapi Allah memerintah hanya 3 rakaat untuk meringankan hambanya. Ya. Seandainya sholat itu dibuat 10 rakaat maghrib, itu mampu juga hambanya. Nah, inilah yang dikoreksi kalimat ini. Tapi ya ikhwan, ulama sunnah ketika melihat ada ulama dahulu keliru, bukan satu kekeliruan salah ini kemudian menolak semua kebaikannya. Sebagaimana yang pernah terjadi dari saudara-saudara kita sendiri. Kalau ada seorang khatib yang keliru sekali atau 2 kali, lalu dihilangkan semua kebaikannya, salah. Kecuali kalau orang itu ahli bid'ah, memang kita tidak mengambil kebaikan dari orang yang ahli bid'ah. Namun apabila orang itu ahli sunnah, dia satu saat salah, itu wajar. Karena manusia memang tidak maksum. Baik, apa katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah? Bal al-mukallafuna yatikuna aksara mimma kallafahumullah subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang yang dibebani ini, yang diperintah ini, mereka itu mampu untuk mengerjakan lebih yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Jadi tadi contohnya siam Ramadan tanggal 30 hari kan. Seandainya itu dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh orang muslim. Seandainya orang muslim menjalankan 1 tahun pun juga mampu. Namun, nah inilah koreksinya, bukanlah berarti yang tidaklah mereka itu mampu kecuali yang dibebani oleh Allah, ini adalah salah. Yang benar, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintah melainkan apa yang dimampui oleh manusia, apa yang mudah bagi manusia. Karena itu kita dilarang puasa selamanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamid dahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita puasa selamanya. Demikian juga ketika ada rombongan 3 datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya ibadahnya. Bagaimana sih ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu diberitahu. Ketika diberitahu, loh itu kan Nabi sholatnya hanya sedikit karena diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nah itu kan Nabi, kan dia betul dia menikah ya, karena sudah diampuni, dia dijamin masuk surga. Itu Nabi, dia puasa dan juga tidak. Tapi kita kan umatnya. Nah begitu 3 kelompok ini, sehingga 3 kelompok ini punya pendapat, kalau begitu saya siang hari puasa terus selama 1 tahun. Ya. Yang satu lagi, kalau begitu malam hari saya sholat terus, mampu, tidak tidur itu mampu. Yang satu lagi, kalau begitu saya tidak menikah, saya mau beribadah saja, mampu dia, mampu menahan hawa nafsunya. Tapi Allah tidak menyuruh seperti ini walaupun manusia mampu. Nah, ya. Maka ini bantahan terhadap yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Ja'far rahimahullah wa ghafarahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kita sedikit itu karena rahmat Allah kepada kita. Karena Allah menghendaki kita ringan, tidak menghendaki berat. Ya. Makanya kita tidak dianjurkan untuk sholat semalam suntuk, tapi dianjurkan untuk
sholat malam menurut yang kita mampu. Ya. Walaupun yaitu menurut ketentuan sunnah yang ada. Makanya kita tidak boleh sholat malam lebih daripada 11 rakaat walaupun 100 rakaat mampu. Ya, karena Allah ingin meringankan diri kita semuanya. Demikian juga Rasulullah SAW tidak puasa terus walaupun dia mampu puasa terus, tetapi karena menghendaki yang ringan, menghendaki yang diringankan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu ukuran ibadah itu bukan beratnya dan bukan jumlahnya. Ya, banyak orang tertipu. Kalau orang itu sholat semalam suntuk, itu orang yang paling baik. Orang itu kalau setiap hari puasa, itu orang yang paling baik. Tidak. Orang itu mau zikirnya 100.000 kali, itu lebih baik. Belum tentu. Maka yang baik adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang baik itu malam itu ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk kumpul istri kalau dia punya istri, ada waktu untuk sholat. Itu yang paling baik. Yang baik, yang paling baik para pemuda itu adalah menikah, karena Allah memberi syahwat. Ya, tidak baik kalau apabila seorang pemuda dia mampu tidak menikah lalu menjadi rohib di masjid membaca Quran terus, tidak baik. Ya, karena manusia dikasih syahwat oleh Allah Ta'ala. Dan manusia itu punya kelelahan. Malam itu perlu orang itu istirahat, perlu mengistirahatkan badannya, dan perlu pula muasar, kumpul dengan istrinya, perlu pula dia tidur, perlu pula dia sholat. Maka karena itu beliau mengatakan amma ana fa'arkutu wa akumu. Adapun saya wahai sahabatku, saya ini malam hari ya juga bangun juga tidur. Ya. Ada salah seorang sahabat bertamu, yaitu kepada sahabat yang lain, ya, yaitu Salman Al-Farisi. Dia bertamu kepada yaitu kepada Abu Darda. Dan Abu Darda itu orang yang tidak ingin urusan dunia. Siang hari puasa, malam hari dia yaitu sholat terus. Ketika bertamu, Salman bertamu, dihidangkan makanan. Apa katanya Salman? Saya tidak mau makan kecuali kalau kamu makan. Ya, karena Salman tahu kenapa istrinya Abu Darda itu tidak berhias diri, tidak ingin senang kepada suaminya. Karena apa? Suaminya nggak peduli dengan istrinya. Ya, pokoknya menikah dengan tidak itu sama saja, sehingga si istrinya itu nggak ada dia ingin berhias diri untuk menarik suaminya, itu nggak ada. Ditanya oleh Ayat Salman, waktu itu belum ada ayat perintah untuk menutup hijab atau larangan melihat wanita, belum ada. Kenapa kamu kok berpakaian begitu? Itu Abu Darda. Begini, saudaramu itulah Abu Darda, tidak ingin dunia, inginnya akhirat saja. Nah, bertamu. Ketika bertamu dikasih makan, saya tidak mau makan kecuali kamu makan. Saya puasa, kalau begitu saya tidak mau makan. Akhirnya dia makan. Malam hari, ya tidak tidur Salman dengan Abu Darda. Tidurlah kamu, tidur. Ya, karena dia tidak tidur, tidurlah kamu gitu. Setelah bangun, ya tidurlah kamu lagi gitu. Setelah itu disuruh dia bangun. Kenapa? Apa katanya? Untuk badan itu perlu ada waktu istirahat. Untuk istri ada waktu untuk kumpul. Untuk kita kepada Allah Ta'ala ada waktu untuk sholat. Nah, itu contohnya. Makanya ini membantah kelompok-kelompok sifatnya ahli zuhud yang tidak benar. Ya. Demikian juga seperti orang Nasrani yang dia bersemadi di gerejanya yang tidak menikah, ternyata banyak perzinahan yang terjadi. Ya. Islam menganjurkan kita untuk menikah. Maka baiknya pemuda, baiknya yaitu kaum laki-laki menikah. Tidak menikah dengan ibadah saja tidak baik. Menikah walaupun kurang ibadahnya baik, karena kita bukan di dunia bukan hanya untuk ibadah, tetapi kita diberi kesenangan oleh Allah berupa istri, diberi kesenangan berupa anak atau yang lainnya. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Syekh Ibnu Baz, walakinnahu azza wa jalla latafa bi ibadihi, tetapi Allah azza wa jalla berlaku lembut kepada hambanya, ya. Wa yusirru alaihim, dan memudahkan hambanya. Yuridullahu bikumul
yusra. Allah menghendaki kalian itu mudah. Walam yaj'al alaihim fi dinihim kharajan. Dan Allah tidak menjadikan kepada hambanya ini menjalankan din ini merasa berat. Ya. Oleh karena itu ketika hujan boleh orang tidak berjamaah. Ketika sakit yang menghalangi dia datang ke masjid boleh dia sholat di rumah. Ketika safar yang itu orang itu dia pepergian lain dengan tinggal di rumah boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan ketika dia safar. Orang yang kerjanya dia supir antar provinsi boleh setiap hari dia dikosor sholatnya, mengkosor sholatnya, ya. Dan boleh pula dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena dia safar. Nah, kan? Ini menunjukkan bahwasanya din ini adalah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya manusia tidak merasa keberatan. Kemudian juga dijelaskan lagi. Ay wala yutikuna illa ma aqdara alaihim wa hadhihi taqatu hiya allati min nahwi taufiq. Artinya demikian. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah, wala yatikuna illa ma kallafahum, dan tidaklah mereka itu mampu kecuali yang dibebani oleh Allah. Dikomentari di sini oleh Syekh Fauzan, maknanya mereka itu tidak mampu kecuali dengan takdir Allah. Bukan dengan perintahnya Allah, tapi dengan takdir. Kalau Allah menghendaki dia itu menghendaki mampu dia. Ya, dibedakan antara perintahnya dan antara takdirnya. Ya. Kalau perintahnya yang diperintahkan kepada hambanya, ya, itu hambanya mampu melebihi dari perintah yang ada, ya kan? Seandainya kita kan diperintahkan hanya sholat 5 kali untuk sehari semalam, sholat wajib. Nah, seandainya kita sholat lebih dari 5 kali juga mampu. Namun Allah memerintah kita hanya 5 kali. Tidak boleh yang wajib itu ditambah dari 5. Kecuali sholat sunnah. Tetapi manusia mengerjakan semua perintah Allah ini, dia mampu itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dengan takdir dari Allah, maka mereka tidak akan bisa menjalankannya. Ini namanya takdir taufik, yaitu hidayah taufik. La allati min jihati sikha wal wus'i wat tamakkuni wa salamatil ala. Bukan berarti ditinjau dari kelapangan orang itu, kelonggarannya dan selamatnya indranya. Nah, walakin fi kalamil muallif, katanya Syekh Fauzan hafizahullah, iskalan, ini ada semacam ganjalan atau perkataan yang ganjil. Bayyanahu asy-syekh asy-syarih biqoulihi, di mana dijelaskan oleh pensarahnya dengan perkataannya, fa inna taklifa la yusta'malu bi ma'nal iqdar. Nah, kalimat taklif, beban, itu tidaklah dipakai untuk takdir. Ya, jadi perlu difahami, Allah tidaklah membebani, bukanlah maknanya Allah tidaklah menakdirkan, bukan begitu. Tetapi makna taklif ini artinya yang benar adalah al-amru wan nahyu. Tidaklah Allah memerintah dan melarang. Ya. Jadi la yukallifullahu nafsan, maknanya tidaklah Allah memerintah dan melarang, itu yang benar. Tapi kalau diartikan la yukallifullahu nafsan, tidaklah Allah menakdirkan, salah. Ya. Karena takdir itu maknanya tidak bisa dijangkau oleh manusia kecuali yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau perintah Allah Ta'ala, maka itu manusia bisa melebihi mengamalkan dari perintah Allah. Ya. Jadi Allah memerintahkan kita siam, saya ulang lagi, hanya 30 kali, 30 hari 1 tahun. Tapi manusia mampu mengamalkannya 1 tahun. Ya kan? Nah, cuma Allah memerintah kepada kita perkara-perkara yang mudah, tidak menyulitkan hambanya, diringankan beban kita. Beda dengan waktu dulu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada untuk umatnya agar sholat 50 kali sehari semalam. Kan mampu umat dahulu, tetapi umat ini diperintahkan hanya 5 kali. Ini bukan berarti yang apabila dikerjakan lebih tidak mampu, bukan begitu. Tetapi karena Allah meringankan hambanya. Nah,
la yukallifuhum illa ma yutiquna wa la yatiquna illa ma kallafahum wa dhahiruhu annahu yarju ila makna wahid. Kalau kita tinjau perkataan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini satu makna, sama saja ibarat yang pertama dan yang kedua. Li'annahum yutiquna fawqa ma kallafahum bihi. Sebab manusia itu mampu mengamalkan sesuatu yang selain dibebankan oleh Allah kepada dirinya. Nah, lakinnahu subhanahu wa ta'ala yuridu bi ibadihil yusra. Tetapi Allah menghendaki hambanya ini agar mudah, tidak merasa berat dengan ibadah. Dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah, perkataan Imam Ja'far At-Tahawi ini itu membantah dua kelompok. Pertama, yaruddu ala ta'ifatin mimman yakul, membantah kelompok yang mengatakan innallaha kallafal ibada bima fawqa taqatihim. Sesungguhnya Allah itu membebani atau memerintah hambanya lebih daripada kemampuan manusia. Ya, sesungguhnya Allah membebani hambanya lebih daripada kemampuan manusia, maka ini tidak benar. Dibantah oleh Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dibantah oleh firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu. Kalau ada orang yang mengatakan Allah membebani kita kepada sesuatu yang kita tidak mampu, itu salah. Buktinya orang yang tidak mampu sholat berdiri tidak diwajibkan berdiri. Buktinya orang yang tidak mampu haji tidak dihukum karena dia tidak mampu haji. Buktinya orang yang tidak mampu siam tidak disiksa karena dia tidak mampu siam. Maka ini bantahan kepada orang bahwasanya Allah membebani hambanya lebih daripada kemampuan. Salah. Demikian juga larangan Allah Ta'ala kepada hambanya itu mampu. Allah melarang kita berbuat zina, kan mampu kan? Kita tidak berbuat zina, mampu. Bukan berarti kita harus berbuat zina, karena larangan adalah pekerjaan yang paling ringan daripada perintah. Karena larangan itu meninggalkan, tidak ada upaya untuk kerja. Demikian juga kita dilarang mencuri, kan mampu. Alhamdulillah kita tidak mencuri. Dilarang kita minum khamar, banyak kaum muslimin yang tidak minum khamar. Mengapa dikatakan bahwasanya kami tidak mampu untuk meninggalkan khamar? Itu salah. Ada orang yang mengatakan kami tidak mampu meninggalkan rokok. Ya kan? Saya tidak mampu meninggalkan rokok. Itu dusta dia. Kurang ikhlasnya. Kalau dia ikhlas, insya Allah bisa. Bukankah orang siam itu dia tidak merokok? Mampu kan dia? Ada orang pernah dia jadi supir saya 3 hari. Dia bingung, wah saya tidak mampu. Nyatanya 3 hari dia tidak merokok, dia mampu. Ya. Jadi barang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, semua manusia mampu meninggalkannya asal ada usaha. Kecuali kalau memang orang itu menerjang perintah Allah Ta'ala, menerjang larangannya, lain lagi. Ya. Karena Allah melarang kita berbuat zina, Allah menyuruh kita sebagai gantinya mengamalkan zina yang diharamkan itu. Allah memerintah kita untuk menikah. Ya kan? Karena kita punya syahwat. Tatkala Allah melarang kita berbuat zina, ada gantinya, disuruh kita segera menikah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mencuri, berjudi, ada gantinya kita disuruh berusaha atau berniaga atau mencari rezeki dengan jalan yang halal. Nah, begitu caranya. Ketika Allah mengharamkan kita, yaitu khamar, minuman-minuman yang memabukkan, karena manusia perlu minum, maka Allah mengganti dengan air yang itu banyak manfaatnya. Maka Allah mengganti dengan susu, dengan teh, dengan kopi dan juga yang lainnya. Ya, dan Allah tidaklah melarang hambanya berbuat yang jahat kecuali pasti ada bahayanya jika dikerjakan. Bukankah membunuh orang berbahaya?
Bukankah berzina banyak madaratnya? Bukankah mencuri banyak madaratnya? Bukankah minum khamr merusak akal dan juga yang lainnya? Makanya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, hambanya mampu meninggalkannya. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, tidak semuanya hambanya dia mampu. Yang tidak mampu dibebaskan dia. Ya. Oleh karena itu orang yang akalnya tidak sehat, dia tidak diwajibkan untuk sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu menjalankan sholat apabila mabuk. Demikian juga orang yang sifatnya sakit parah, dia tidak bisa siam, tidak diwajibkan siam, bahkan bebas daripada siam. Nah, begitulah yaitu keterangan yang kita fahami dari yaitu perkataan Syekh Shalih Al-Syekh Hafidhahullah. Yang nomor 2, bantahan terhadap kelompok. Wa yaruddu ala ta'ifatin ukhra yaquluna innal ibada lam yakunu liyaktiru ala aksara mimma amarahumullahu bihi. Ada orang yang punya pemahaman demikian. Manusia itu tidaklah mampu mengamalkan melebihi yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Tidaklah manusia itu mampu mengamalkan yang melebihi dari perintah Allah. Maka ini salah. Ya. Yang benar bahwasanya manusia itu mampu mengamalkan yang mampu mengamalkan lebih dari yang diperintahkan oleh Allah. Tapi Allah melarang kita agar kita diringankan. Satu contoh kan, orang mengatakan bahwasanya manusia tidak mampu mengamalkan perintah yang lebih dari perintah Allah. Satu contoh, bahwasanya perkataan itu adalah salah. Salat maghrib kan 3 rakaat. Kalau orang mengatakan bahwa manusia tidak mampu melaksanakan perintah melebihi yang diperintahkan oleh Allah, keliru. Karena manusia mampu salat maghrib 10 rakaat, tapi 10 rakaat dilarang. Yang diperintahkan adalah 3 rakaat. Karena apa? Untuk meringankan. Ad-dinu yusrun. Jadi perkataan Imam Abu Ja'far Tahawi ini membantah 2 kelompok. Kelompok pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu membantah kelompok pertama bahwa Allah taala membebani hambanya melebihi daripada kekuatan yang ada. Maka ini tidak benar. Yang nomor 2, kelompok yang 2 mereka berpendapat bahwasanya manusia itu tidak mampu melaksanakan perintah yang melebihi dari perintah Allah. Ini juga tidak benar. Yang benar bahwasanya manusia mampu melaksanakan perintah melebihi daripada perintah Allah, tapi Allah melarang kita. Karena ibadah itu hendaknya cocok dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalilnya bahwasanya Allah memudahkan kepada kita ini urusan, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Yang nomor 2, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Firman Allah Ta'ala memberikan penjelasan, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menghendaki kamu itu untuk ringan. Untuk menghendaki kamu itu pekerjaan yang ringan, tidak menghendaki pekerjaan yang berat. Makanya orang yang tidak mampu jihad tidak diwajibkan jihad. Ya. Yang tidak mampu siam batal, yaitu kewajiban siam. Yang tidak mampu haji bagi wanita yang tidak punya mahram, tidak wajib dia haji. Ya. Karena haji bagi wanita wajib dengan mahram dia. Ya. Bayangkan orang yang bepergian saja, yaitu orang pergi haji, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya mau berangkat haji, sedangkan dia telah mencatat diri untuk berperang, diperintah oleh Nabi, kamu hendaknya haji bersama istrimu. Ya, ini supaya kita memahami, jangan sampai kita itu memberatkan diri kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat kita kerjakan, yang tidak kita kerjakan. Pernah Rasulullah SAW masuk masjid, lalu ada tali dari tiang ke tiang dicencang. Ada tali yang membentang. Beliau menanya, untuk apa tali ini? Katanya, ini untuk Zainab wahai Nabi. Kalau Zainab itu sudah capek sholat malam, merasa letih, merasa mengantuk, maka
narik tali dia supaya sehat kembali. Ya, apa katanya Rasulullah SAW? Putus tali itu. Kalau mengantuk ya tidur dulu. Ya. Tidak boleh dipaksakan, karena ibadah yang dipaksakan akan merasa jemuh dan merasa berat agama itu. Ya. Ada lagi sifatnya orang yang dia memaksakan diri untuk puasa sehari semalam, puasa wisol, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan puasa wisol. Maknanya ketika maghrib hendaknya kamu berbuka. Dilarangnya oleh beliau. Walaupun dia mampu menyambung puasa tidak berbuka untuk sehari semalam, tapi dilarangnya karena Islam menghendaki kita mudah. Ya, demikian juga Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharajin." Dan Allah tidak menjadikan untukmu agama ini suatu kesulitan. Ya. Makanya kita apabila mendengar ada orang mengatakan Islam itu berat, tidak berat. Ya, Islam itu kasar, tidak kasar. Orang yang membunuh dibunuh itu sudah pas. Ya. Membunuh orang Muslim dibunuh itu hukuman yang pas. Ya. Kalau orang membunuh orang Muslim yang sengaja dengan tidak dibunuh, maka ini tidak adil. Ya. Orang dipukul ya dipukul dia, orang yang mencungkil matanya, orang dicungkil matanya. Al-ainu bil-ain, ini kan adil itu. Ya. Demikian juga orang berbuat zina, yang telah menikah dirajam, itu adil, itu pas, bukan berat, bukan hukuman yang berat, itu hukuman yang ringan. Ya. Hukuman yang ringan. Demikian juga orang yang sifatnya mencuri, potong tangannya dia. Maka itu hukum yang ringan, bukan dibunuhnya tapi dipotong dia supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Oleh karena itu jangan sampai kita mengatakan bahwa Islam itu hukuman yang berat, tidak, hukuman yang ringan. Ya, coba saya tanya, apakah jamaah ini merasa berat dengan sholat berjamaah? Tidak merasa berat, kecuali orang munafik karena tidak terbiasa. Tidak ada manusia yang beribadah setelah beribadah dia menyesal. Oh, saya haji menyesal duit habis, tidak ada. Tapi orang menyesal justru sebab maksiat. Menyesal duitnya habis karena berjudi. Menyesal dia karena dia berbuat maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya ad-dinu yusrun. Inilah jamaah yang dapat disampaikan, dan mudah-mudahan keterangan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.